Hari Otonomi Daerah ke-28 dimulai. Berikut akan kami bacakan nama-nama petugas upacara pada pagi hari ini. Selaku Inspektur Upacara, Bapak Wawan Sugiantono SEMM, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan. Komandan Upacara, Angga Budi Pramudia SSTP MSI, Sekretaris Camat Mayangan Kota Probolinggo. Perwira Upacara, Aris Rahmanto SPMM, Bakesbang Kota Probolinggo. Ajudan Inspektur Upacara, Imam Budairi SPDI, Bagian Umum Setda Kota Probolinggo. Pembawa acara, Indah Nur Hidayati Esos, Bagian Umum Setda Kota Probolinggo. Pembaca doa, Nari Esos, Bagian Kestra Setda Kota Probolinggo. Korsik, Manggala Praja Pemerintah Kota Probolinggo. Pembacaan selesai. Terima kasih. Upacara memperingati Hari Otonomi Daerah ke-28, Rabu tanggal 25 April tahun 2024, Pemerintah Kota Probolinggo dimulai. Komandan Upacara memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Sambil alih, masing-masing komandan kombi kembali ke samping kanan pasukan. Berjalan. Latihan penghormatan. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Undangan dimohon berdiri. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Siap. Gerak. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangsa dan tanah
Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024. Pemerintah Kota Probolinggo. Siap, laksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengeningkan cipta sesuai agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan disilakan duduk kembali. Persiapan penyerahan penghargaan kepada para penerima disilakan untuk mengambil tempat.
Selanjutnya berkenan kepada Inspektur Upacara untuk menyerahkan penerima THT dan pensiun pertama pemerintah Kota Probolinggo bagian bulan Mei tahun 2024. 1. Dr. Anda Ida Sri Utami, SDN Curah Gerinting 3. 2. Juwaria, SDN Jrebeng Kulon 1. 3. Yonas Demon Arif, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 4. Sugi SPD SD, SDN Kebonsari Wetan 3. 5. Dr. Andes Wiwi Haryono, SMP Negeri 7. 6. Jusmi Ningsi SKM, Inspektorat Kota Probolinggo. 7. Anjar Supat Mawati, RSUD Dr. Muhammad Saleh. 8. Sri Bekti Esos MM, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. 9. Mahyur Esos, Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. 10. Titi Wardaningsi, Kelurahan Sukoharjo. 11. Paijem SPD, SDN Kanigaran 6. 12. Dwi Wartining, SDN Sukabumi 1. 13. Susiati, Kelurahan Jrebeng Wetan. Dan 14. Edi Sutrisno, Kelurahan Sukabumi. Penyerahan selesai, terima kasih, berkenan kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan istirahatkan. Silakan. Tuh amanat. Sirat. Di tempat. Gerak. Sebelum kami membacakan arahan Menteri Dalam Negeri, perlu kami sampaikan seyogyanya Bapak PJ bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini, namun demikian menugaskan kami untuk membacakan arahan Menteri Dalam Negeri dalam rangka peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke-28. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air dan para peserta yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelenggarakan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 tanggal 25 April tahun 2024. Dengan mengusung tema Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat. Tema Hari Otonomi Daerah yang ke-28 ini dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah akan amanah serta tugas untuk membangun berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di tingkat lokal, serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Saudara-saudara yang berbahagia, perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk memaknai kembali arti
filosofi dan tujuan dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berangkat dari prinsip dasar inilah, otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama, termasuk diantaranya tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi. Dari segi tujuan kesejahteraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat serta efektif, efisien, dan ekonomis melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintah yang menekankan kepada keaksaan daerah yang bersangkutan, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan. Pembagian urusan pemerintah menjadi urusan pemerintah konkuren atau urusan yang dapat dikelola bersama antara pusat, provinsi, dan atau kabupaten kota menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan mengimplementasikan kepentingan tersebut ke tata kelola pemerintah yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadikan instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani. Proses demokrasi di tingkat lokal melalui penyelenggaraan pemilihan perwakilan daerah secara langsung yang akan kita laksanakan nanti di bulan November tahun 2024. Penyusunan perda mengenai APBD sampai perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat serta aktif pada akhirnya akan menumbuhkan komitmen, kepercayaan, toleransi, kerjasama, solidaritas, serta rasa memiliki yang tinggi dalam masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di daerah, sehingga berkorelasi positif terhadap perbaikan kualitas kehidupan demokrasi. Selain mendorong partisipasi masyarakat, kebijakan desentralisasi juga diharapkan dapat memperbaiki tata hubungan pusat daerah sehingga menjadikan lebih profesional, harmonis, dan produktif dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua tujuan otonomi daerah ini tidak bersifat inklusif atau terpisah satu sama yang lain. Namun pencapaian satu tujuan secara tidak langsung akan mempengaruhi percepatan pencapaian tujuan yang lainnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan publik akan berdampak pada peningkatan partisipasi politik dan iklim politik yang kondusif, dan demikian pula sebaliknya. Penguatan partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab dan tidak anarkis dapat menciptakan daerah yang ramah investor sehingga dapat mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ekonomi hijau yang merupakan salah satu dari 6 strategis transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi tahun 2045. Kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisiensi dan berkelanjutan, termasuk melalui transportasi produk unggulan dari yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbarui, seperti industri, pengelolaan pertambangan menjadi produk dan jasa yang diperbarui dengan tetap memperhatikan potensi daerah serta pertanian. Kebijakan otonomi daerah juga memberikan keleluasan pemerintah daerah untuk melakukan ekstensifikasi kebijakan di tingkat lokal untuk mendorong implementasi teknologi hijau seperti pembangunan penggunaan energi perbaruan seperti energi matahari, penggunaan mobil listrik yang menggantikan eksistensi mobil berbahan bakar fosil.
pengelolaan limbah yang ramah lingkungan sampai dengan memperhatikan esensi energi, penggunaan material konstruksi, ramah lingkungan, dan manajemen limbah bangunan. Dengan membangun kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau, kita dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan. Kementerian Dalam Negeri juga berkomitmen untuk memperkuat fungsi dalam fasilitas produk hukum daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai berkelanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Fungsi ini bertujuan untuk memaksimalkan peran peraturan daerah yang berfokus pada komoditas dan sektor unggulan yang ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana. Saudara-saudara sekalian, di samping mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam konteks ekonomi hijau, pemerintah daerah secara existing dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah untuk mendorong program pembangunan nasional meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui sistem pemerintah berbasis elektronik. Percepatan proses pemulihan ekonomi nasional merupakan daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat. Pemerintah pusat menargetkan tahun 2024 angka stunting anak turun menjadi 14% secara nasional. Untuk itu, koordinasi dan sinergitas seluruh jajaran Forkominda provinsi dan kabupaten kota perlu ditingkatkan dalam mengambil langkah-langkah strategi dalam upaya penekanan angka stunting di wilayah masing-masing. Antara lain, dukungan arah kebijakan dan anggaran untuk perbaikan pola asuh dan lingkungan, penanganan kurang gizi dan anemia tepat sasaran kepada ibu dan anak, menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait pengendalian inflasi tahun 2024 dan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan, pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah masing-masing. Saya sebagai Menteri Dalam Negeri setiap hari Senin memimpin rapat penanganan inflasi untuk memantau perkembangan inflasi di daerah dan saat ini telah terbentuk Satgas Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Berdasarkan surat edaran nomor 500/4825/SJ tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Hal ini sebagai bentuk konkret kinerja kepala daerah dalam pengendalian inflasi di wilayahnya masing-masing. Saudara-saudara sekalian, setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif berupa peningkatan angka indeks pembangunan manusia. Bertambahnya pendapatan asli daerah dan kemampuan fiskal daerah kepada daerah-daerah otonomi baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya. Peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik dan lain-lain. Kepada daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik tetapi IPM-nya masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi, dan akses infrastruktur belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran, efektif, serta efisien. Saya juga menghimbau kepada daerah yang masih rendah PAD-nya agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan masyarakat. Saudara-saudara sekalian,
perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dalam rangka indektivitas dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang kemudian membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara wilayah dengan wilayah lainnya. Implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi ekonomi hijau, di mana penyelenggaraan pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan dan pelestarian lingkungan. Para hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal pokok yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya mengucapkan selamat memperingati Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Jakarta, 25 April tahun 2024, Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Demikian kami bacakan telah arahan daripada Bapak Menteri Dalam Negeri dalam untuk memperingati Hari Otonomi Daerah yang ke-28 tahun 2024. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya kami maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'abi ni'mahu wa yukafi masyida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami mengawali doa ini dengan menyebut asma-Mu, menyampaikan puji dan syukur kehadirat-Mu, seraya memohon kiranya Engkau ya Allah melimpahkan rahmat dan ridho-Mu pada upacara pengkerati Hari Otonomi Daerah Kota Probolinggo tahun 2024. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bimbinglah kami seluruh aparatur negara dalam lingkup pemerintahan Kota Probolinggo agar dapat menjadi pionir penyelenggara negara yang bekerja semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ya Allah, tiada daya dan kekuatan yang kami miliki kecuali daya dan kekuatan yang Engkau berikan. Ya Allah, anugerahi kami kekuatan dan kesempatan untuk terus beramal bakti dengan memberi manfaat kepada masyarakat dalam wujud pelayanan prima yang semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, hindarkanlah kami dari segala bentuk fitnah, adu domba dan semua keburukan. Ya Allah, jauhkan pula dari kota kami ini segala bentuk bencana dan malapetaka. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami ya Allah, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Upacara selesai. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan selaku Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Pasukan dapat dibubarkan. Masing-masing komandan kompi dapat mengambil alih pasukan. Kerjakan!